Oke, pada video kali ini kita akan menerapkan permission di masing-masing manajemen. Di mana yang akan dibahas dalam video ini yaitu menerapkan permission di manajemen post. Sebelum memulai, di sini buka dulu ya dokumentasi dari Laravel permissionnya. Buka aja dari situs resminya. Untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Kalau sudah masuk di website ini, kita pergi lagi ke using middleware. Nah, bagian package middleware ini untuk letaknya atau letak file ya maksudnya ada di app http kemudian kernel.php app http kemudian kernel.php, yaitu ini isi filenya. Di sini bagian variabel root middleware, yaitu ini paling bawah. Di sini bisa ditambahkan ya 3 middleware. Yang pertama itu role, kemudian permission, lalu satu lagi role or permission. Nah, ini bisa diambil semuanya atau pilih salah satu. Untuk kasus ini atau dalam video ini yang digunakan itu yaitu middleware permission. Kita kopikan, kemudian letakkan di paling bawahnya. Seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengambil semuanya, copy aja semua ini. Lalu letakkan di sini. Seperti ini. Tetapi saya akan menggunakan hanya middleware permission. Setelah menambahkan middleware-nya, di sini ada beberapa contoh ya untuk penggunaannya. Contoh di sini menggunakan middleware role ya, berarti menggunakan yang ini. Kemudian ini permission, menggunakan ini. Dan yang terakhir yaitu role or permission, menggunakan ini. Ini contohnya, contoh penggunaannya. Di sini juga ada ya, banyak contohnya. Nah, yang akan digunakan dalam video ini yaitu atau akan diterapkan itu menggunakan construct ini. Kita buatkan. Kita buka di controller, kemudian ke post controller. Nah, di sini kita buat ya si construct-nya atau construct-nya. Contohnya ini. Untuk sementara kita komentar dulu. Sekarang kita buat dulu sebuah role ya, role yang baru. Untuk contoh. Role test. Untuk permissionnya saya centang semua. Lalu klik save. Oke, berhasil, yaitu ini. Oke. Lalu kita tambahkan user baru. Namanya itu untuk contoh Juli. Role-nya di sini menggunakan role test. Emailnya ini sampel ya. juli@mail.com atau tes saja. juli@mail.test. Passwordnya biasa aja yang simple ya. 1 sampai 7. Klik save. Oke, berhasil. Sekarang di sini kita buka di browser lain ya untuk user Juli ini.
Sekarang masuk dulu ke mylog.test. Di sini kita masuk ya, menggunakan email julie@mail.test. Passwordnya angka 1 sampai 7. Oke, di sini berhasil masuk. Kemudian setelah itu klik di bagian link postnya. Nah, di sini untuk saat ini ya bisa masuk ya atau bisa diakses. Sekarang kita coba terapkan si permissionnya di post controller. Di bagian construct ini kita aktifkan lagi. Kemudian bagian value-nya di sini kita ganti ya, bukan seperti ini. Atau hapus dulu. Di sini aturannya itu pertama itu nama middleware-nya, yaitu dari kernel, namanya permission. Ini nama middleware, titik 2, kemudian masukkan nama si permission-nya. Untuk nama permission kita ambil ya atau kopikan dari folder config, lalu ke file permission, lalu bagian key ini ya, bagian key authorities, dimana value-nya ini sudah ditambahkan pada video sebelumnya. Sekarang kita kopikan ini bagian manajemen post ya. Kita letakkan di sini. Kita komentar dulu. Pertama itu kita ambil yang post underscore show. Kita masukkan di sini. Kemudian dalam metode middleware ini di parameter kedua ya, tambahkan optionnya sebuah array, masukkan key-nya itu only, kemudian masukkan nama metodenya. Jadi untuk permission post show ini hanya fokus untuk satu metode ya, yaitu metode index ini. Kita masukkan, lalu save. Untuk sementara seperti ini dulu. Sekarang tinggal cek ya di browser. Kita update lagi atau edit si role test ini. Kita coba hilangkan bagian manajemen show dari post. Oke, sekarang berhasil diedit ya. Nah, ini dihilangkan. Lalu kita coba di browser yang keduanya, yang namanya tuh Julie, dimana si Julie ini menggunakan role test ini. Kita coba refresh atau klik si link postnya. Dan sekarang si user Julie itu tidak bisa melihat untuk data postnya. Oke, di sini berhasil ya. Kalau kita update lagi, klik show, bisa melihat. Kita refresh, maka sekarang bisa ya melihat data postnya. Kita lanjutkan sekarang bagian, yaitu bagian ini ya, bagian post create. Kita terapkan sekarang. Ini kita kopikan atau duplikat ya. Lalu ganti. Di sini untuk validasi post create itu ada dua metode ya. Pertama itu metode create, satu lagi metode store. Kita masukkan. Karena di sini ada dua metode, jadi kita buat sebuah array. Lalu di sini masukkan metode pertama, yaitu create, satu lagi yaitu store. Oh, ini di atas.
seperti ini. Kita cek lagi. Klik add. Sekarang masih bisa. Kita coba sekarang edit lagi si role-nya. Ini tidak dicantang ya. Kita coba sekarang. Refresh, kemudian klik add. Oke, berhasil ya. Tidak bisa diakses untuk tambah data postnya. Sekarang kita lanjutkan ya. Yaitu untuk post update. Di sini yang update itu ada dua metode sama ya. Pertama itu dari metode edit ya, ini edit, kemudian update. Kita terapkan edit, kemudian update. Lalu untuk post detail cuman satu metode, yaitu metode show ya. Kemudian yang terakhir yaitu post underscore delete atau hapus data post, di mana metodenya itu yaitu metode destroy. Nah, seperti ini untuk permission masing-masing metode ya. Di manajemen post kita coba dulu. Klik add, masih tidak bisa. Kita edit dulu. Sekarang bisa ya. Kita coba isi. Saya ambil aja ini untuk contoh ya. Klik save. Oke, berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba edit. Tidak bisa karena ini tidak dicentang ya bagian update-nya. Kita coba sekarang centang, lalu bagian detail kita hilangkan centangnya, klik edit. Sekarang bisa diedit. Lalu klik detailnya. Sekarang tidak bisa. Kita rubah lagi bagian delete-nya. Dan sekarang tidak bisa. Oke, di sini untuk ini ya, permission dari manajemen post berhasil diterapkan semuanya. Berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu di sini kita hidden ya atau hilangkan kalau tidak mempunyai hak akses. Contoh misalkan si user Juli ini tidak bisa menambahkan data post, maka buttonnya itu hilang ya atau disembunyikan.
Di sini di websitenya kita pergi lagi ke ini ya, bagian wildcard. Oh bukan, bagian ini ya harusnya, blade directive. Nah ini contoh penggunaannya kalau diterapkan di bagian view. Kita gunakan directive can ini. Kita kopikan contohnya. Lalu sekarang kita pergi ke indeks dari post, ke resource, kemudian ke view, ke post, lalu ke file index. Di sini paling atas ya, bagian button tambah data post, yaitu ini. Kasih keterangan add post. Kita terapkan di sini. Lalu ini masukkan ke dalam blok dari can-nya. Seperti ini. Lalu yang ini kita masukkan ya, yaitu post underscore create. Nah sekarang untuk button tambah postnya seperti ini. Kita coba cek lagi. Oke, masih muncul. Sekarang kita edit. Roll test. Kita coba centang atau hilangkan centangnya. Hilang. Dan kita coba refresh. Dan sekarang buttonnya hilang ya. Karena si user Julie ini tidak mempunyai hak akses untuk tambah data post. Jadi buttonnya hilang. Selanjutnya kita coba ya, tambahkan di detail, edit, dan hapus. Bagian ini detail ya. Kita tambahkan sini add can. Lalu ini kita pindahkan, yaitu post detail. Ini untuk post edit. Oh, update ya. Bukan edit, tetapi update. Kemudian ini yang terakhir, yaitu post delete. Nah, seperti ini sekarang masing-masing buttonnya. Ini button untuk detail, ini untuk edit atau update, lalu ini untuk hapus datanya, data post. Oke, masih ada ya. Kita coba sekarang update. Tidak dicentang. Kita refresh. Maka sekarang hilang ya buttonnya. Oke, berhasil. Kita edit lagi. Dan sekarang muncul ya button add, detail,
update atau edit, dan hapus. Selanjutnya di bagian sidebar ya, yaitu di bagian link postnya, kita terapkan juga untuk permissionnya. Untuk caranya itu ada sedikit berbeda ya. Jadi di sini kita pergi dulu ke app, kemudian ke bagian provider, lalu bagian out service provider. Di sini di bagian method boot ya, kita tambahkan get define, yaitu ini si kelasnya. Pertama itu masukkan nama permissionnya, yaitu manajemen post ya, atau manage underscore post. Masukkan, lalu di sini sebuah function parameternya itu user, kemudian blok dari functionnya kita return, yaitu dari user. Di sini kita gunakan sebuah metode ya, lalu kita pergi dulu ke direct permission. Di sini yang digunakan itu yaitu ini ya, method has any permission. Kita gunakan ini. Sebuah array, untuk value-nya didapatkan dari ini ya. Nah, seperti ini untuk menu dari sidebar link post. Caranya ada sedikit berbeda ya. Kita gunakan sekarang. Pergi dulu ke bagian resource, kemudian ke layout underscore dashboard, ke sidebar. Bagian link post ini kita tambahkan yaitu directive can, lalu nama ini kita gunakan. Dan ini masukkannya ke dalam blok dari can-nya untuk link dari post. Seperti ini. Oke, di sini masih ada ya untuk link postnya. Kita coba sekarang edit lagi. Hilangkan semua. Lalu klik edit. Oke, di sini tidak dicentang untuk manajemen post. Lalu kita refresh. Oke, di sini kena permission. Kita hapus my blog / dashboard. Dan sekarang untuk link menu dari postnya hilang ya. Kita tampilkan lagi. Dan sekarang muncul.